Kalian pernah kepikiran nggak, apa jadinya kalau seorang tokoh kontroversial tiba-tiba muncul lagi di internet, tapi dengan identitas baru? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kritik yang super tajam soal fenomena ini. Fokus kita ke satu konten creator dan comeback-nya yang bikin heboh banget. Oke, kita mulai dari sini. Kutipan dari sumber analisis kita, yaitu YouTuber Akil Waterson Arbeiter. Dia bilang, jadi seperti kata Kendrick Lamar, aku pembenci terbesar. Aku melakukan riset. Keren kan? Dia langsung pasang standar tinggi. Ini bukan sekedar hate comment biasa, tapi sebuah kritik yang dia klaim sudah didasari riset. Ini semacam mission statement yang ngebentuk seluruh argumen dia ke depan. Nah, jadi apa sih yang bikin semua ini rame? Yuk kita lihat gimana ceritanya seorang tokoh kontroversial ini coba balik lagi ke panggung. Tapi nggak tanggung-tanggung, dia balik dengan nama baru, muka baru, seakan-akan semuanya mulai dari nol kayak lembaran kertas kosong gitu. Tapi buat si kritikus ini, masalahnya tuh bukan cuma soal comeback-nya aja. Ada yang lebih dalam dari itu. Yang dia soroti adalah orang ini kembali tanpa nunjukin rasa nyesel sedikit pun atau bahkan ngakuin kesalahannya di masa lalu. Ganti wajah, ganti nama, seolah-olah semua drama yang dulu itu angin lalu aja. Nggak pernah terjadi. Oke, biar kita semua paham kenapa situasinya segini pelik, kita perlu flashback sedikit. Kita harus lihat lagi kontroversi awalnya yang jadi akar dari semua masalah ini. Kenapa sih dulu dia sampai menghilang, dan kenapa kepergiannya itu jadi hal yang gede banget buat komunitasnya? Nah, menurut si kritikus, tindakan rebranding ini tuh ibarat ngecat tembok yang udah retak-retak. Kelihatannya baru dari luar, tapi masalah utamanya nggak diberesin. Justru, ini malah nunjukin sikap yang cuek banget, dan pastinya nyakitin buat orang-orang yang merasa jadi korban di masa lalu. Sekarang kita masuk ke bagian paling intinya, tuduhan utama dari si kritikus. Dia ngeklaim kalau kreator ini bukan cuma sekedar balik, tapi juga diduga secara aktif memanipulasi pandangan audiensnya. Dan caranya itu, pinter banget. Jadi, menurut si kritikus, ada semacam playbook manipulasi yang dipakai. Dia menjelasin ada 4 langkah. Pertama, obrolan di grup chat privat yang ngomongin si kreator ini bocor. Kedua, bocoran ini dikasih diam-diam ke si kreator. Ketiga, dia pakai bocoran chat itu buat bikin video klarifikasi. Dan keempat, boom, narasi dibalik. Dia yang tadinya disorot, sekarang jadi pihak yang seolah-olah diserang. Jago banget kan? Dan sebagai buktinya, si kritikus nunjukin salah satu pesan yang bocor ini, coba deh perhatiin ironisnya. Di pesan itu, si kreator bilang, mohon jangan nilai pesan ini sebagai aku cari empati kalian. Tapi, kata si kritikus, justru kalimat-kalimat di pesannya itu dirancang buat mancing simpati. Nah, ini nih yang disebut taktik klasik playing victim. Pura-pura jadi korban, biar bisa lepas dari tanggung jawab. Tentu aja ya, strategi kayak gini nggak bakal berhasil kalau nggak ada penonton yang makan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian berikutnya. Gimana si kritikus ini ngebongkar argumen-argumen yang dipakai para fans buat ngebela idola mereka. Salah satu argumen pembelaan yang paling sering keluar, kata si kritikus, itu adalah narasi diprovokasi. Jadi, logikanya gini, si kreator ini bukan pelaku utamanya, tapi dia itu korban yang dipancing. Jadi, kalau dia bereaksi, ya wajar aja, begitu katanya. Tapi si kritikus jelas nggak setuju. Dia nolak argumen ini mentah-mentah. Buat dia, nyalahin godaan atau pancingan itu sama aja kayak lari dari tanggung jawab. Dia ngelempar pertanyaan penting nih. Bukannya kita sebagai manusia punya akal buat nahan diri dan mikir rasional. Itu kan yang ngebedain kita dari makhluk yang jumlah ngikutin insting? Nah, disinilah analisisnya jadi makin dalam dan menarik banget. Si kritikus ini ngangkat kasus ini dari yang tadinya cuma drama personal, jadi cerminan fenomena budaya yang lebih luas. Dia pakai analogi yang pas banget, diambil dari dunia musik hip-hop. Dia pakai istilah culture vulture. Apaan tuh? Gampangnya, pemangsa budaya. Menurut dia, ini sebutan buat orang yang masuk ke sebuah komunitas, kalau di sini ya komunitas VTubing, tujuannya cuma buat cari untung buat diri sendiri. Dia nggak ngasih kontribusi apa-apa, malah sebaliknya, bisa ngerusak nama baik komunitas itu dari dalam. Tabel ini ngegambarin perbandingannya dengan jelas banget. Kalian ingatkan perseteruan panas Kendrick Lamar vs Drake? Nah, Kendrick nuduh Drake itu seorang culture vulture di dunia hip-hop. Si kritikus ini ngelihat hal yang sama persis terjadi di kasus XU dalam komunitas VTuber. Tudingannya sama, master manipulator, culture vulture, dan dampaknya sama-sama ngerusak komunitas yang udah ngebesarin nama mereka. Oke, setelah semua analisis mendalam ini, jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk kita rangkum poin-poin penting dari kritik ini soal tanggung jawab dan gimana kita harus waspada di dunia maya.
Di akhir, si kritikus ngasih beberapa nasihat penting buat komunitas. Intinya sih, hati-hati sama orang di internet. Nama baru, wajah baru, itu nggak ngehapus masa lalu. Dan kreator yang beneran nyesel, itu harusnya ngedukasi fansnya, bukan malah playing victim. Dia juga ngasih tantangan nih buat si kreator. Kalau emang beneran nyesel, buktikan. Ajarin fans lo buat berhenti nyerang korban. Jangan malah terus-terusan mainin peran korban. Dan akhirnya, semua analisis ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar yang relevan banget. Di zaman sekarang, di mana ganti citra itu segampang satu klik, rebranding, pertanyaannya adalah, kayak gimana sih bentuk pertanggungjawaban yang sesungguhnya?